Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Banggar, Wakil Ketua Banggar, Bapak Ibu anggota Banggar DPR RI, para Menteri Koordinator dan seluruh peserta rapat kerja sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, sebagai insan hamba Tuhan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat terhormat ini dalam rangka rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Kementerian Koordinator. Selanjutnya perkenankan saya untuk memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Koordinator di bidang politik dan keamanan RA APBN tahun 2025. Bahwa berdasarkan Perpres nomor 141 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator bidang politik dan keamanan, terdapat perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi dari Kementerian Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi Kementerian Koordinator di bidang politik dan keamanan. Dalam mengawal pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, keamanan pada tahun 2023, Kemenko Polhukam telah melaksanakan realisasi anggaran dengan sangat optimal mencapai 99,56% dari total anggaran sebanyak 329,4 miliar rupiah. Adapun pada tahun 2024 telah melaksanakan realisasi anggaran sebesar 89,61% dari total anggaran yang tersedia sebanyak 332,7 miliar rupiah. Pagu Kemenko Polhukam pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu juga sebagian telah dialihkan sebesar 1 miliar rupiah untuk dukungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas tersebut, Kemenko Polhukam di sisi yang lain dituntut untuk bisa mengawal dan memastikan eksekusi seluruh program agar dapat terlaksana dan terimplementasi dengan baik di lapangan. Tentunya dengan beban tugas yang semakin berat, tanpa dukungan anggaran yang memadai, hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Sebagai contoh, di Kemenko Polhukam tidak ada ruang comment center yang terkoneksi dengan kementerian lembaga untuk memonitor segala permasalahan dan des-des yang dibentuk secara langsung. Sementara penanganan isu Polhukam dalam menjaga dan memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di dalam koordinasi, sinergi, dan eksekusi di lapangan. Selain itu, belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan masyarakat atau Dumas yang jumlahnya di Polhukam itu sangat banyak, puluhan ribu begitu, sehingga selama ini yang terjadi, tidak semua atau sebagian besar laporan tidak bisa tertangani dengan baik. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang saya muliakan, berdasarkan surat bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Polhukam tahun anggaran 2025 mendapatkan pagu indikatif sebesar 277 miliar 310 juta rupiah 815.000 rupiah. Anggaran yang sangat terbatas dan minim tersebut masih harus dibagi lagi untuk komisi-komisi yang berada di bawah Kemenko Polhukam, sehingga tentunya akan semakin berpengaruh pada capaian target-target kinerja yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan tentunya menjadi harapan masyarakat. Adapun pengalokasian anggaran pada program dukungan manajemen
sebesar 191 miliar rupiah terbagi di dalam 3 kesekretariatan. Yang pertama, Sekretariat Kemenko Polhukam sebesar 164,5 miliar rupiah. Yang kedua, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sebesar 13,3 miliar rupiah. Kemudian ketiga, Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebesar 13 miliar rupiah dan beberapa komisi lainnya maupun juga Wantanas. Dari pagu 191 miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk yang pertama belanja operasional yang terdiri dari belanja operasional pegawai sebesar 97 miliar dan operasional pemeliharaan kantor sebesar 49 miliar rupiah. Yang kedua, program koordinasi pelaksanaan kebijakan atau pada program teknis yang ditetapkan anggaran sebesar 86,3 miliar rupiah. Sesuai dengan kesepakatan trilateral meeting antara Kemenko Polhukam, Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat perubahan rincian alokasi anggaran Kemenko Polhukam yang menjadi Kemenko Polhukam di tahun anggaran 2025.